Halo guys, kenalin nama saya Raffi Masjid atau kalian bisa panggil saya Rafin, dan saya dari SMP ITEK Harapan Bunda. Kali ini saya akan sharing tentang project game yang saya buat untuk stage 2 final hackathon 2024 yang bertema Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh edforce.id. Di project kali ini saya memberi judul projectnya Kebangkitan Generasi. Nah, lewat ini saya pengen ngajak kita semua untuk ngerasain lagi semangat Sumpah Pemuda, tetapi dengan kayak yang lebih relate buat generasi kita sekarang. Oke, jadi di video kali ini saya bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama itu segmen tentang ide dan tujuan game, dan yang kedua adalah segmen nge-review gamenya sendiri. Jadi saya akan nge-review semua game dan detail yang ada di game saya. Dan yang ketiga itu saya akan mereview codingan yang telah saya buat dan menjelaskan beberapa codingan yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen coba belajar Scratch. Dan yang keempat dan terakhir, saya akan memberikan kesimpulan tentang project saya, nah dan juga harapan. Oke, kita mulai ke segmen pertama. Oke, selamat datang di segmen yaitu tentang ide dan konsep saya membuat project ini. Jadi project ini saya nama Kebangkitan Generasi, dan konsepnya adalah game edukasi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Temanya adalah pemuda sebagai agen perubahan sosial. Saya mengambil tema ini karena saya yakin kita sebagai generasi muda bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat. Nah, di game saya ini ada 3 subtema, yaitu yang pertama adalah anti-bullying, literasi digital, dan makanan sumpah. Semoga game ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang mau bikin game gitu. Oke, lanjut ke segmen kedua, yaitu saya akan review semua game yang di sini. First, kita mulai dari game anti-bullying. Jadi di game anti-bullying ini kan ada tulisan di sini, tema anti-bullying yang menggambarkan semangat persatuan sebagai pemuda Indonesia. Dan di sini ada tombol main yang punya untuk main, dan ada tombol keluar untuk kembali ke menu utama. Ada tombol main ya, akan diarahkan ke mini game tentang anti bullying. Oke, jadi gini jadi untuk bisa menemukan A dan B sama. Oke, jadi kita berarti kan muncul pesan untuk E, muncul T muncul terima kasih. Oke, seperti kalau game tadi satunya itu bentuk spasi untuk skip atau next suatu saja. Jadi bentuk spasinya juga. Dan juga pembuatannya sesuai yang ditampilkan. Nah, di sini akan dihadapkan ke 2 opsi, yaitu antara nasihatin dengan lembut atau langsung ngomong tegas. Pilih yang coba nasihatin dengan lembut, dan juga ini cara nasihatin dengan lembut. Pertama akan ada tombol home screen kembali yang penuh, dan jika menyelesaikan satu mungkin kalian bisa lihat di bagian pencapaian akan ada satu achievement yang berbeda.
Sebelumnya seperti ini tampilannya dan tidak bisa diintang sekali. Dan akan menampilkan membawa persatuan dan kebaikan di sini. Yang nggak bisa itu aja kan seperti kalian harus melakukan semua menggunakan di sini. Nah, selanjutnya ada bikin makanan Nusantara. Ini tema makanan Nusantara menggambarkan sebagai kita pemuda Indonesia yang menghargai keragaman budaya. Nah, jadi benar ini ada cara lain untuk tarik makanan berdasarkan asal daerah. Lalu lanjutnya spot yang menjadi makanan dapat ditrek lalu diseret ke tempat daerah asalnya, yaitu daerah asalnya merupakan 5 pulau terbesar di Indonesia. Ini yang dibantuan bisa misalnya nggak tahu bisa searching atau sebenarnya nggak bisa searching soalnya gampang misalnya. Oke, jadi di bagian game ya ini spreadnya jadi mana ya? Jadi kalau yang spread makanannya bisa di track di klik dan misalnya kalau di dropnya tidak sesuai misalnya satu item di bawah dia bakal nge-flag lagi ke nampannya. Kalau misalnya nggak diganti mana gitu. Jadi kalau benar kan juga kayak poin nanti. Dan Soto Makassar dari Sulawesi. Oke, sudah selesai. Kan memberikan suaranya kayak penghargaan lah dan pintu untuk kembali ke menu lagi. Oke, nah di sini ada kayak notifikasi gitu. Kalau ada achievement yang berubah, kita klik dan mendapatkan achievement menjaga warisan rasa Nusantara. Berbiasa, kamu telah menjadi tanggung menjaga warisan Nusantara seperti sumpah pemuda yang menyatukan bangsa. Kamu telah menjaga dan merayakan keragaman rasa dari Sabang sampai Merauke, menjadikan satuan yang mempersatukan. Dan lebih lagi, biasanya yaitu ada di aplikasi digital. Jadi tema yang aplikasi digital menggambarkan semangat memajukan bangsa dengan pengetahuan sebagai pemuda Indonesia. Saya bisa kenali dan makan kakak dengan Mary. Lalu saya lihat sendiri narasinya Mary. Oke. Nah, setelah bahasnya selesai akan diberikan tunjuk kira-kira pendidikan A, B, dan akan komputer. Oke, sebenarnya tidak ada bergerak, bisa langsung tekan komputernya aja di sini dan akan dimain. Dan judul gamenya yang di lokasi digital adalah hoax atau fakta. Ada kalau mau lanjutin bisa tekan space. Oke, cara mainnya tekan tombol sesuai informasi apakah itu hoax atau fakta dan 6 informasi untuk memenangkan game. Analisa 6 informasi untuk memenangkan game dan selain hanya menggunakan intuisi saja. Nah, next di sini akan diberikan sebuah ada hoax atau fakta. Makan buah dan sayuran setiap hari dapat meningkatkan resiko dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko penyakit. Jadi jawabannya adalah fakta. Tapi kalau kita coba menjawab hoax akan muncul kondisi. Oke, fakta dan muncul kebenarannya. Kayak risetnya dari mana? Oke, selanjutnya semua jenis gula buruk untuk kesehatan dan harus dihindari sepenuhnya. Jadi jawabannya adalah hoax karena tidak semua gula sama, ada gula alami yang dikembangkan buah-buahan. Yang ketiga, sumpah pemuda dinamakan sumpah pemuda karena hanya diberi oleh pemuda laki-laki dan tidak ada pemuda laki-laki. Jadi ini hoax karena pemuda itu mewakili semangat pemuda untuk yang Indonesia. Nah, menyelesaikan alsa adalah seterusnya, itu siapkah menjadi ahli Indonesia? Ya mau nggak mau kita harus
Oke, jadi misalkan masalah fokus untuk menghentikan penyebaran hoax tekan dia bermain. Jadi ya di sini kita melawan monster hoax dengan scanner kebenaran. Lalu seperti ini. Oh ya, di sini ada parameter darahnya yaitu 10, dan jika tersentuh oleh pemain yang ini akan berkurang 0,2. Oh iya, untuk mekanik orangnya sendiri digerakkan dengan WASD ya. Oke, kan diberikan tulisan terima kasih memilih bahwa dipersilakan dan ada tombol kuat. Kembali ke menu home screen. Oke, jadi sini ada dua nih. Kan kita lihat dulu achievementnya. Jadi achievementnya adalah pemuda cerdas. Selamat, kamu telah menjadi pahlawan literasi digital yang mampu memilah kebenaran di dunia maya teknologi dengan bijak. Nah, jadi kalian sudah mengungkap semua achievement dan bisa mereka bangun achievement untuk keluar. Nah, jika kalian ingin melengkapi ketiga achievement tadi, akan ada satu game lagi yang namanya petualangan pemuda. Jadi di game petualangan pemuda ini kurang lebih seperti game story. Kita langsung saat bersejarah berikat pakai suara sensitif. Oke, ini selesai. Nah, udah segitu saja bagaimana kita masuk ke segmen berikutnya. Itu bahas skenario ini paling serem. Kita mulai dari paling awal, paling dasar ini. Nah, oke, kita bahas bagaimana. Semoga jadi ketika di region ini dia bakalan ngeload skinnya. Nah, itu ada di bagian background. Nah, yang ini tuh speknya ini. Jadi kalau kita pencet ini bakalan berubah ke desktop. Nah, terus yang seperti ini postingannya seperti ini. Nah, buat yang postingan ini sama seperti yang di sini juga, kurang lebih kalau menyentuh pointer mouse dia akan kayak ngembang gitu, jadi kayak cover fish. Oke, kalau klik ada short kliknya, terus masuk ke loading. Cara bermainnya kayak gini, ini mesti loadingnya, terus nge-repeat bagian loadingnya sebelum masuk ke menu game. Nah, masuk di game ini ada konteks function datanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, di tengah saja 6, 9, 10. Oke, jadi kita mulai dari yang ini, icon row object game. Jadi cara penggunaannya itu kayak operatif drop aja. Kalau bisa kan berubah ke backdrop ini. Oke, ke backdrop AP yaitu anti bullying. Jadi kalau ke backdrop AP, yang ada di backdrop sebelumnya akan di hide, dan yang ada di backdrop AP akan dimunculkan. Kalau kayak gitu mekanismenya. Ini juga sama. Kalau ke digital yang di ini karena ada bau seperti ini juga dilihat dia switch kostum ke yang ada ini pas dikasih ke backdrop LD. Nah, tapi semuanya sama, yang di Mahkamah Sentra juga ini
Nah yang baru keluar ini juga sama, cuman kebanyakan di codingan saya ini kayaknya apa ya, saya namanya sendiri kayak checking operator gitu. Jadi dia ngecek kalau backdropnya ini jadi ngelakuin ini, kalau backdropnya ini ngelakuin ini, jadi ya kayak operator function doang gitu. Nah misalnya ini kan di backdrop LT ada show, nah ini kan show juga, kalau dipencet dia akan ke backdrop yang kosong ini ngebug sebenarnya, harusnya ini menu utama namanya ngebug. Oke, berikan ke menu utama. Next on kita ada achievement itu codingannya seperti ini. Bisa nanti di achievement kita pakai when I receive, dari kurang bagus namanya, malas sekali, harusnya lebih bagus lagi. Jadi balik ini saya dia dapat ketika menamatkan dibullying, terus ketika udah keluar dari dibullying akan nge-broadcast balik. Kalau baliknya ini apa ya, kalau menerima broadcast balik akan berubah maksudnya ke kostum yang ini. Nah yang bisa di ini, nah jadi bisa di interaksi. Ini juga sama, ini juga sama, cuman ya penggunaan broadcast aja yang gitu. Menang HP, terus yang ini clear MN game, MN itu makanya sama. Sekarang kita bahas bagian game. Jadi yang di codingan anti bullying ini sebenarnya codingan favorit saya, karena lumayan seru gitu buat saya ini codingan. Jadi kenapa seru, karena yang tadi saya bilang ini pakai yang operator favorit saya, checking operator. Ya saya namain checking operator, nggak tahu kata-katanya berbeda banget. Ini cuma input seperti ini. Kalau tadi bisa mencet backspace buat skip scenes ya, buat skip storynya. Kalau misalnya di bagian ini bagian di pencet nggak bakal skip, nggak bakal, cuman kalau kita udah interact ini kan ada tekan spasi untuk lanjut, jadi bisa dicek. Nah di bagian ini juga nggak bisa di spasinya, dia bakalan review soalnya nggak ada di bagian ini ya, dicek ternyata tidak ada, jadi dialihkan ke bagian dan umum gitu. Ketika dipencet ya kosong, dia nggak mau video apapun. Nah ini spasinya berfungsi ketika ada di backdrop AD8, AD9, dan teman-teman. Jadi nama backdrop sama dengan apa atau apa. Jadi intinya kalau backdropnya ada di AD9, AD10, AD11, kalau dipencet spasi bahkan dia next backdrop. Dia tuh ada di bagian ini. Kalau backdropnya sama dengan 22, dia bakal nge-broadcast NAV. Jadi NAV ya ini backdropnya ini, terus nge-broadcast balik. Nah balik itu yang tadi ada di sprite pintu sama achievement ya. Jadi kan kalau kita pencet pintunya udah nge-broadcast balik, jadi di sini akan muncul achievement. Oke, selanjutnya adalah review codingan yang di makanan sehari. Jadi sebenarnya sama, cuman kayak tadi doang. Kalau ini pencet sudah basic backdrop, terus buat yang makanan ini ada musiknya juga, dan yang ini start makanannya itu ada
12 kostum kan 12 kostum makanan berbeda. Jadi tinggal ditekan baca ke pulaunya. Settingannya juga lumayan sederhana sih. Jadi ini yang berbeda kalau berubah ke game main rumah itu beberapa. Jadi misalnya kalau sini saya kan hilang, dan kalau sini itu saya lagi. Lalu untuk postingan spread makanannya dari sini. Jadi kalau di rumah dengan jelas nama resepnya kan jadi nasi padang, terus poinnya sama di situ. Silakan kita set modenya ke creator, jadi bisa disesuaikan itu. Nah ini juga sama aja pakai check-in operator. Jadi kalau kostum memang sampai nasi padang, ini nasi padang menyentuh Pulau Sumatera kan nambahin poinnya 1, terus nge-hack, terus ngasih efeknya ting gitu. Nah terus show kostum selanjutnya, misalnya ini harus di full kalau mau mainin yang untuk sound effect. Jadi beda ke Jawa terus sound effect. Nah terus go on sampai selesai. Selesai. Kalau selesai akan membroadcast atau bukan membroadcast, merubah yang tadinya nampan, ini nama speknya nampan ya, jadi akan berubah menjadi pintu keluar gitu. Nah ini kalau poinnya udah 6 ataupun yang terakhir ini Soto Makassar ditempatkan di bawah Sulawesi, kan muncul sound effect yang tadi benar dan sound effect menang, terus nge-broadcast full FN yang ada di itu juga aja. Jadi makanya ini dari sini. Nah namanya itu ini nanti ya kayak menyesuaikan dengan background semua. Jadi gak ada yang terlalu ribet pakai operator. Paling yang pakai kayak gitu tuh ada di codingan yang tadi story anti bullying, terus yang di literasi digital juga pakai kayak gitu sih. Nah sekarang kita lihat kode literasi digital ini muncul notifikasi. Nah kita sebelum lanjut ke literasi digital bahas tentang ya kayak kecil lah codingannya. Nah jadi ini ada notif-notifnya kan ada di codingannya yang tadi, cuman pas gitu jadi ada di sini. Nah ini contohnya notif literasi digital. Ini kalau menangin udah keluar bakal muncul notifikasi ini. Sekarang kita dulu. Ini tadi kan notifikasi dari makanan Nusantara. Oh iya, yang codingan fakta dan hoax itu pakai ini ya sama, ngecek doang. Kalau backgroundnya misalnya nih yang hoax, jadi kalau backgroundnya sama dengan berapa ya itu L6 nah ini kalau L6 kita pencet dia akan berubah ke L7, terus detik dan akan berubah ke L8. Nah tapi kalau di L6 ini kita pencet fakta jadi salah, dan itu akan memunculkan apa ya sang gitu jawabannya. Nah jadi yang terakhir itu berarti kita melawan Hogbeast. Nah di Hogbeast ini nah jadi ini yang pahlawannya yang lebih banyak codingannya. Jadi misalnya untuk levelnya pakai ini codingan change X. Jadi kalau mengubah koordinat X
Jadi cara menggunakannya itu dengan kalau kita pilih tombol D itu poinnya 1 dikurangi tombol A dikali 5, jadinya 5. Movement X nya tergantung positif atau negatif. Nah terus selanjutnya itu yang Y sama seperti itu dikali 5 ini kayak speednya gitu. D dan A yang tidak dipencet, D dan A itu untuk change X nya, jadi ngadep jalan ke kanan apa jalan ke kiri. Kalau dipencet dia bakal ngadepnya ke kanan terus. Ini kayak gini. Nah ini kalau misalnya dipencet dia ngadepnya ke kanan, tapi kalau dipencet dia ngadep ke kiri. Kalau dilepas ke kanan. Oke. Jadi buat yang serangannya itu juga pakai yang ini. Ini ada lagunya cuman scratchnya ini yang ngebug sebenarnya. Aku coba offline gitu bisa, cuman nggak tahu apa. Nah jadi cara ngelainnya itu kayak gini, kalau kena habis ini 0,01 terus begitu ini masih. Nah terus kita tempel aja sampai parameter jalannya ini berubah jadi 0. Mati ya. Oke, langsung diberikan ucapan terima kasih sudah mengikuti aplikasi kita terus keluar. Nah akan muncul notifikasi ada yang 3 kan. Nah kalau kita keluar lanjut ke yang kedua. Nah yang kedua ini lebih ke animasi ya. Animasi kan ya nggak terlalu kompleks, ada suaranya. Nah ini kalau kita lihat, ini yang tadi yang ini dari sini kita tekan terus yang ada ini bisa bersejarah ketika pemuda mengikuti. Oke kita langsung next aja itu ke kostum number ke 19. Kita ke 19 kan. Nah kan kayak gini terus nomor 9. Oke jadi segitu aja untuk segmen 3. Kita ganti ke segmen terakhir atau segmen keempat. Yang keempat saya akan memberikan kesimpulan tentang project saya ini ya. Jadi kesimpulannya untuk project saya ini kan harapannya juga dengan saya membuat project ini adalah menjadi ajakan buat kita semua generasi muda untuk lebih menghargai persatuan budaya juga lebih bijak dalam bermedia sosial. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. I really appreciate it. And kalau kalian suka dengan game ini, kalian bisa main dengan DDC, ada game juga yang sejarah Sumpah Pemuda, namanya Return the Origin, sama yang baru saja saya review. Kalian bisa dukung saya di Hackathon 2024 dengan klik tombol like-nya dan berikan support kalian sebanyak-banyaknya di komen. Dan if you don't mind, you can share it with your friend or maybe family. Make the engagement high, guys. Oke, terima kasih sudah. Nanti kita bisa bertemu lagi di videonya dan terus semangat menjadi agen perubahan. Thank you guys.